Al-Fatih, pencetak generasi penghafal Al-Quran. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ustazah? Nah, ustazah doakan semoga ananda semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita akan masuk pada pelajaran kalimat majemuk. Apa itu kalimat majemuk? Ya, kalimat majemuk setara. Jadi kalimat majemuk setara adalah gabungan dari dua kalimat. Jadi kalimat majemuk setara adalah gabungan dari dua kalimat yang kedudukannya setara. Nah, adapun kata-kata penghubung yang digunakan pada kalimat majemuk setara. Jadi ada kata-kata penghubung yang bisa kita gunakan untuk penghubung ya antara dua kalimat majemuk setara itu, ada dan, atau, sedangkan, bahkan, lalu, dan kemudian. Nah, sekarang ustazah akan memberikan contoh kalimat yang menggunakan kalimat penghubung ini ya, kata penghubung ini ya nak ya. Nah, coba ananda pikirkan bagaimana cara kita membuat kalimat dengan kata penghubung dan. Dia ada dua kalimat, terus ada penghubung di tengah-tengahnya dengan kata dan. Ayo gimana? Ya, jadi contohnya adalah misalnya ayah membaca koran dan ibu menonton televisi. Ustazah ulangi. Kalau kata penghubungnya dan, ayah membaca koran dan ibu menonton televisi. Nah, contoh yang kedua ada kata atau. Nah, gimana cara kita membuat kata ataunya? Ada dua kalimat dan di tengah-tengahnya dengan memakai kata penghubung atau. Gimana nak? Ya, ustazah contohkan ya. Jadi misalnya kalimatnya itu tiket bisa dipesan langsung ke loket atau bisa juga dipesan lewat internet. Nah ya, jadi kata penghubungnya atau. Jadi misalnya kalimatnya tiket bisa dipesan langsung ke loket atau bisa juga dipesan melalui internet. Nah, kemudian kata penghubung yang ketiga yaitu sedangkan. Nah, gimana cara kita membuatnya? Kalimat dengan menggunakan kata penghubung sedangkan. Ya, begini anak ya. Misalnya Nisa berangkat ke sekolah sedangkan ayah berangkat ke kantor. Ya, jadi ustazah ulangi. Kalau dengan kata penghubung sedangkan, misalnya kalimatnya Nisa berangkat ke sekolah sedangkan ayah berangkat ke kantor. Kemudian yang keempat yaitu bahkan. Nah, bagaimana kita membuat kalimat bahkan dengan kata penghubung bahkan? Ya, misalnya gini. Pemuda itu rajin bekerja, bahkan ia merupakan tulang punggung keluarganya. Ustazah ulangi. Pemuda itu rajin bekerja, bahkan ia merupakan tulang punggung keluarganya. Kemudian kata penghubung lalu. Kata penghubung lalu gimana cara membuatnya? Misalnya kalimatnya Tony mencari jawaban, lalu Raihan menulis di buku. Ustazah ulangi. Misalnya Tony mencari jawaban, lalu Raihan menulisnya di buku. Kemudian yang terakhir kata penghubung kemudian. Ya, kata penghubung kemudian itu contohnya panaskan minyak terlebih dahulu, kemudian masukkan semua bahan yang telah dipotong. Ustazah ulangi. Panaskan minyak terlebih dahulu, kemudian masukkan semua bahan yang telah dipotong. Nah, tadi kita sudah masuk pada pelajaran kalimat majemuk. Sekarang kita masuk pada pelajaran sinonim. Nah, apa itu sinonim? Ya, jadi sinonim itu adalah persamaan kata. Persamaan kata ya nak ya. Bagaimana contohnya? Nah, dengan kata cerdas.
persamaan katanya apa? Kalau cerdas itu kata lainnya apa yang sama-sama? Ada yang tahu? Cerdas berarti pintar. Kemudian hadir. Hadir, kata yang lain selain hadir apa? Hadir berarti persamaannya adalah datang. Datang ya. Kemudian gembira. Nah, gembira kata lainnya apa? Gembira selain gembira, senang. Senang ya. Kemudian berjumpa. Nah, berjumpa kata lainnya apa? Selain berjumpa, yaitu bertemu. Nah, jadi ini adalah contoh persamaan kata. Cerdas berarti pintar, persamaannya hadir, datang, gembira, senang, berjumpa, bertemu. Nah, bagaimana nak? Sudah paham mengenai materi kita kali ini, yaitu tentang kalimat majemuk dan sinonim. Nah, Ustazah doakan semoga Ananda semua paham ya mengenai pelajaran kita hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah nak, sekarang kita lanjutkan materi pelajarannya ya, yaitu mengenai ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Ya, jadi ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, jadi ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, Ananda tahu apa itu makhluk hidup? Contohnya seperti apa? Ya, makhluk hidup itu misalnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan kalau benda tak hidup, ayo siapa yang tahu benda tak hidup bagaimana? Ya, benda tak hidup itu misalnya seperti tanah, bebatuan, matahari, kemudian apa lagi? Benda-benda di sekitar kita. Nah, itu termasuk ke dalam benda tak hidup. Nah, sekarang Ustazah lanjutkan. Jadi ekosistem itu dia dibagi menjadi dua. Ada apa saja? Ya, jadi ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, kalau ekosistem alami berarti dia dibuat tanpa campur tangan manusia. Kalau ekosistem buatan berarti dia disengaja dibuat oleh manusia. Apa contohnya nak? Ekosistem alami yang dibuat tanpa campur tangan manusia. Apa contohnya? Ya, seperti laut, sungai, ya seperti itu ya. Kemudian kalau ekosistem buatan dia disengaja dibuat oleh manusia. Apa contohnya? Disengaja dibuat oleh manusia. Contohnya yaitu seperti sawah, kebun, kolam, ya seperti itu ya. Jadi itu dia contoh dari ekosistem alami dan buatan. Nah, sekarang Ustazah lanjutkan. Sekarang kita masuk pada komponen penyusun ekosistem, yaitu dia terdiri dari dua macam ya. Jadi komponen penyusun ekosistem itu terdiri dari dua macam. Apa saja? Itu ada biotik dan abiotik. Kalau biotik itu semua makhluk hidup pada suatu lingkungan. Kalau abiotik berarti segala benda tak hidup pada suatu lingkungan. Ya, paham ya nak ya? Biotik dan abiotik. Biotik berarti semua makhluk hidup. Kalau abiotik berarti segala benda tak hidup. Nah, tadi kan sudah Ustazah kasih tahu makhluk hidup seperti apa? Ya, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau benda tak hidup berarti seperti tanah, bebatuan, matahari, dan lain-lain ya. Nah, tadi Ustazah sudah menjelaskan mengenai biotik dan abiotik. Nah, sekarang kita penjabarannya mengenai biotik. Nah, kalau biotik itu dibagi tiga ya nak ya. Ada individu, populasi, dan komunitas. Nah, kalau individu itu berarti apa? Individu berarti dia satu. Berarti makhluk hidup tunggal. Misalnya ada satu ekor ikan. Ikan apa misalnya ya? Ikan tuna misalnya ya. Nah, jadi ada satu ekor ikan tuna, itu contoh dari individu. Kalau populasi berarti kumpulan makhluk hidup yang sejenis. Berarti dia kumpulan ikan tuna tadi anak ya, ada banyak, ada 5, ada 10. Nah, itu disebut dengan populasi. Kemudian kalau komunitas itu adalah kumpulan dari populasi yang menempati daerah yang sama. Berarti ada dua populasi, misalnya ikan tuna
ada sekitar 5 ikan tuna. Kemudian ada 5 lagi ikan kakap ya. Berarti itu dia populasi yang berbeda tetapi dia menempati daerah yang sama. Nah, jadi itu dia ya perbedaannya individu. Berarti dia tunggal satu ekor ikan. Kemudian kalau populasi kumpulan makhluk hidup yang sejenis tadi seperti ikan tuna tadi, yang ini satu, berarti kalau sekumpulan berarti ada sekitar 5-10 ikan tuna. Kemudian kalau komunitas itu kumpulan dari populasi yang menempati daerah yang sama. Jadi ada 2 populasi ya. Misalnya ada 5 ekor ikan tuna, kemudian ada lagi populasinya ikan kakap ya atau ikan yang lainnya. Nah, itu dia sama di daerah yang berarti dia menempati daerah yang sama. Nah, sekarang Ustazah lanjutkan dari komponen biotik. Nah, komponen biotik dalam satu ekosistem ya nak ya. Ekosistem. Nah, itu ada organisme autotrof dan organisme heterotrof. Nah, organisme autotrof yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Kalau organisme heterotrof itu adalah sekumpulan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Yaitu seperti apa? Di situ disebut konsumen dan pengurai. Contohnya adalah hewan. Nah, berarti bisa ya nak ya membedakan organisme autotrof dan organisme heterotrof. Autotrof berarti yang bisa membuat makanannya sendiri. Heterotrof makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Ya, jadi merupakan peristiwa makan dimakan. Ya, peristiwa makan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Bisa dipahami ya nak ya, rantai makanan berarti peristiwa makan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Jadi makhluk hidup itu memiliki perannya masing-masing. Apa perannya? Yaitu sebagai konsumen, produsen, dan dekomposer atau pengurai. Ya, jadi makhluk hidup itu dia memiliki perannya masing-masing. Ada sebagai konsumen, produsen, dan dekomposer atau pengurai. Nah, sekarang Ustazah lanjutkan ya. Tadi ada makhluk hidup itu memiliki perannya masing-masing. Ada produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Nah, kalau produsen itu berarti dia tidak memakan makhluk hidup lain, tapi dia membuat makanannya sendiri. Itu contohnya seperti apa? Yaitu tumbuhan hijau dengan cara fotosintesis. Kemudian ada konsumen. Nah, konsumen itu berarti dia memakan. Nah, maaf, Ustazah ulangi ya nak ya. Jadi konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, itu dia dibagi menjadi 3. Ada primer, sekunder, dan tersier. Ya, jadi bisa dipahami ya. Kalau produsen dia makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau dengan cara fotosintesis. Kalau konsumen berarti makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, itu dia dibagi menjadi 3, ada primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang terakhir ada dekomposer atau pengurai, yaitu dia berupa jamur atau bakteri yang mana zat-zat yang terurai menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen atau padi. Ini dia ya, berupa jamur atau bakteri yang mana zat-zat yang terurai menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen. Ini dia ya, produsen. Nah, tadi ada konsumen ya nak, berarti dia makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, dia dibagi menjadi 3, ada primer, sekunder, dan tersier. Jadi kalau primer itu adalah hewan pemakan tumbuhan atau hewan pemakan segalanya ya. Contohnya adalah tikus. Jadi kalau hewan pemakan tumbuhan itu seperti sapi dan kelinci. Kemudian sekunder. Nah, sekunder itu adalah hewan pemakan konsumen primer ya, hewan pemakan konsumen primer. Ini dia yang primer ya. Berarti apa contohnya? Ular. Ular dia memakan tikus. Tikus tadi dia masuk ke primer ya. Kemudian tersier
tersier. Nah, tersier itu adalah konsumen tersier memakan konsumen sekunder. Ini dia. Konsumen tersier memakan konsumen sekunder. Ini dia sekunder. Nah, tadi ular yang sekunder, berarti ular dia dimakan oleh elang, dia dimakan oleh ular. Ya, bisa dipahami ya nak ya. Jadi primer, hewan pemakan tumbuhan atau hewan pemakan segalanya, itu seperti sapi, kelinci, dan tikus. Kemudian sekunder, hewan pemakan konsumen primer. Nah, konsumen primer contohnya berarti tikus. Jadi kalau sekunder itu adalah ular, berarti ular memakan tikus. Kalau tersier berarti konsumen tersier memakan konsumen sekunder. Contohnya kalau hewan yang di tersier itu adalah elang. Nah, jadi elang dia memakan konsumen sekunder, berarti elang memakan ular. Nah, udah ya nak, ini dia primer, sekunder, dan tersier. Jadi tadi ular memakan tikus dan ular itu dimakan oleh elang. Nah, ketika elang mati, ya, jadi puncak dari rantai makanan itu adalah elang yang memakan ular. Ya, elang memakan ular. Kemudian saat elang mati, tubuhnya akan terurai oleh dekomposer yang ada di tanah. Berarti itu dia ya puncak dari rantai makanan. Ketika elang mati, berarti dia akan terurai oleh dekomposer yang ada di tanah. Dah. Nah, di sini nanti Ustazah kasih contoh gambar mengenai rantai makanan ya nak ya. Nah, di sini ya nak, Ananda bisa memperhatikan rantai makanannya. Tadi kita sudah belajar mengenai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Nah, Ananda bisa melihatnya di situ ada padi, kemudian ada tikus. Berarti tikus dia memakan padi atau dia mengganggu tanaman padi. Kemudian ada ular. Nah, ular itu dia sebagai konsumen kedua, dia memakan tikus, ya. Kemudian ada gambar elang. Nah, elang ini dia memakan ular, ya, nak ya. Elang dia memakan ular dan ular dia memakan tikus dan tikus dia mengganggu atau memakan tanaman padi. Nah, kemudian tadi Ustazah bilang sudah ada di pelajaran yang tadi, penjelasan Ustazah tadi, puncak dari rantai makanan itu adalah ketika elangnya mati. Nah, ketika elangnya mati, maka dia akan menjadi dekomposer atau pengurai. Nah, jadi dia menjadi bakteri gitu ya nak ya. Di situ ada dilihat dekomposer, berarti dia bakteri. Nah, dia menjadi bakteri. Nah, bakteri itu dia akan masuk ke tanah dan menjadi seperti subur deh ya nak ya. Jadinya tanahnya subur, jadi tanaman padinya subur. Nah, seperti itu ya rantai makanannya ya. Tikus memakan padi, kemudian ular memakan tikus, lalu elang memakan ular, dan ketika elang mati, pengurainya atau bakterinya dia akan masuk ke tanah dan menjadi penyubur bagi tanaman padi. Nah, sampai di sini penjelasan Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.